Salam badai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak seperti biasa, hari ini saya ditemani oleh secangkir kopi yang disediakan oleh Fahmi Muhammad Rajab SHMH. Minum dulu ya. Nikmat. Bukan tanpa alasan kenapa ada secangkir kopi, karena Fahmi Muhammad Rajab ini adalah lawyer yang spesialisasi atau banyak menangani atau membantu para pengusaha muda di bidang waralaba, bidang food and beverage. Gitu ya, Mia? Oh iya, betul. Oke. Jadi hari ini coba mau kita kupas atau sedikit membahas tentang usaha waralaba dan bidang food and beverage atau sering dibilang kuliner ya, franchise di bidang kuliner. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan nih, mungkin yang kita pengen tahu, atau mungkin badai yang mau ikut bisnis franchise atau waralaba seperti apa, atau bahkan membangun bisnis waralaba. Mungkin dari undang-undangnya dulu nih, ketentuan hukumnya sendiri. Oke. Apa sih yang mengatur tentang bisnis waralaba ini? Oke, terkait waralaba itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 itu terkait UMKM, usaha mikro menengah kecil. Ya. Di situ dijelaskan di dalam pasal 26-nya terkait kemitraan. Salah satu kemitraan UMKM adalah jenisnya waralaba. Gitu. Waralaba apa tuh waralaba? Nah, untuk pengertiannya waralaba itu diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2007 ya, tentang waralaba. Nah, di situ jelaskan bahwa waralaba itu adalah hak khusus, ya, hak khusus seseorang atau badan hukum menjalankan suatu bisnis dengan memiliki ciri khas, gitu kan. Nah, di situ apa sih ciri khas itu? Di situ ciri khas. Jadi waralaba itu pertama harus punya ciri khas baik dari segi produk, kemudian merek itu harus ada. Makanya waralaba itu yang disebut waralaba harus dilindungin. Jadi usahanya itu dilindungin. Nah, nggak gampang sebenarnya untuk menjadi suatu usaha biasa gitu. Misalnya usaha ibaratnya jualan kopi deh. Jualan kopi terus dikembangin menjadi usaha yang berkembang, punya cabang di mana-mana, itu nggak mudah karena pertama ada peraturannya. Kedua pasti kan juga modal ya. Jadi waralaba itu ngebantu orang yang punya konsep, kita punya bisnis gitu kan. Gini gimana cara ngembanginnya? Ya, sedangkan modal kita terbatas. Kita kemitraan. Oke, berarti itu keuntungan ya, Mia. Ya. Jadi sepengetahuan Fahmi, ya selain yang tadi disampaikan, apa sih yang jadi keuntungan dan kerugian dari bisnis waralaba itu sendiri? Oke. Dilihat dulu ya, apakah kita yang mau jadi pengusaha yang membentuk waralaba, ataukah kita yang mau usaha, ya kan? Tapi beli lisensi waralaba, gitu kan. Kalau untuk membangun usaha waralaba, itu pertama kita harus berpikir tentang produk. Karena waralaba itu berarti kan kita punya cabang yang meluas ya di mana-mana. Berarti secara produk dia harus mudah mendapatkan bahan bakunya, gitu. Kalau misalnya bahan bakunya nggak gampang didapat, misal ada yang mau buka usaha, ya kan? Misalnya kita waralaba ayam deh, yang bakar gitu. Ada yang mau ikut nih, join. Dia mau beli license waralabanya untuk buka di suatu daerah, misalnya di Papua gitu. Nah, di Papua ayamnya beda, gitu kan. Nah, makanya secara produk itu harus ayam yang benar-benar di mana-mana tuh tersedia produknya. Gitu. Jadi contoh saya punya klien itu di bidang minuman, namanya Randol, cendol. Cendol kan bahan bakunya salah satunya santan. Santan itu kan tidak bisa bertahan lama kan. Akhirnya dia ganti santan itu dengan susu. Seperti itu. Kenapa? Kalau misalnya dia cabangnya di mana, dia supply-nya akan sulit. Nyuplai bahan baku santannya itu, makanya diganti dengan susu UHT seperti itu.
Jadi secara bahan baku pertama dari segi produk, kita buat produk tuh yang bahan bakunya gampang didapat. Tuh. Kedua, kita terkait brandnya. Ini brandnya harus bagus, gampang diingat, gitu kan. Kemudian kita patenkan merek itu, gitu. Karena apa? Ya mungkin pernah dengar lah kasus cerita waralabanya yang geprek Binsu ya. Ya itu makanya karena merek itu sangat penting. Bisa aja tercaplok sama orang kan. Nah kalau merek caplok sama orang kan diaku sama orang kan nggak enak, ya kan. Yang itu pertama, harus brandnya itu harus bagus, gampang diingat, terus dipatenkan gitu. Setelah itu produk bagus, merek ada, sudah dipatenkan, barulah kita buat SOP. SOP dari segi produksi, dari segi penyajian segala macam, itu keuangan, itu harus kita buat. Sudah prepare semua, barulah kita buat portofolio kita. Portofolio kita buat, kemudian kita jualan, tawar-tawarin ke orang, ya kan. Nah, tapi itu harus ada izin tuh, harus ada izin untuk buka waralaba itu yang tadi saya bilang di dalam peraturan Menteri Perdagangan nomor 71 tahun 2019, ya kan. Kita itu untuk membuka usaha waralaba itu harus punya permohonan waralaba di situ. Daftarnya lewat mana? Lewat OSS. OSS itu online daftarnya. Nah di situ ada syarat-syaratnya, harus bentuk PT pertama. Kedua dia sudah punya SIUP NIB sudah lengkap, baru bisa didaftarkan di situ. Oh, jadi itu masuk ke cara pendaftaran ya? Pendaftaran. Mungkin balik lagi tadi keuntungan tadi untuk membuka bisnis franchise atau waralaba ini adalah ada sharing modal ya berarti. Sharing modal. Berarti kita ngembangin usaha. Ya, ngembangin usaha. Ya, mana si pemodalnya juga. Iya, karena dibantu kita. Nah, dibantu oleh si yang mau franchise tadi itu sendiri. Jadi kalau istilahnya kalau yang punya merek itu namanya franchisee. Franchisee. Franchisor. Franchisor. Nah, yang ikut yang beli license itu namanya franchisee. Oke. Jadi atau kalau bahasa Indonesianya pemberi waralaba. Kalau yang punya merek. Kalau yang beli license yang gabung itu namanya penerima. Ya, itu modal sharing dari pemberi dan penerima. Ya. Jadi tidak perlu modal terlalu besar, harus punya cabang di mana-mana. Nah, siapa yang minat jadi penerima waralaba dia bisa buka. Bisa buka. Gitu. Nah, tapi mungkin kekurangannya tadi bicara bahan baku ya. Ya ini kan kasus juga, in case misalkan yang tadi Fahmi bilang santan karena cepat basi jadi tetap ini harus standar semua ya, dari Aceh sampai Papua harus sama, harus standar kan. Nah, tadi sudah disinggung mengenai gimana cara pendaftaran waralaba. Ya. Mungkin kan Badai gimana sih caranya, mungkin step secara garis besar atau step sederhananya bagaimana tata cara mendaftarkan kita punya merek atau punya bahan ingin ikut sebagai dalam bisnis waralaba ini. Oke. Yang pertama tadi saya sebutkan, pertama buat badan hukum dulu. Oke. Buat PT harus dalam bentuk badan harus hukum. bentuk badan hukum. Oke. Buat PT, kemudian daftarkan merek, ya kan. Merek pun itu nanti ada beberapa kelas ya. Nah, nanti ada kelas yang namanya kelas untuk khusus waralaba. Itu. Nah, kemudian setelah itu kita baru daftar terkait waralaba tersebut di dalam sistem online. Satu pintu di dalam sistem online pemerintahan perizinan namanya OSS. Nah di situ kita daftar aja online. Nah nanti akan diberikan setelah syarat-syarat kita lengkapi, baru nanti keluar itu namanya izin. Itu izinnya. Sebenarnya sih kalau kalau kita bicarakan mudah ya. Cuman dalam prosesnya itu karena ada beberapa hal. Selain izin tadi, ya kan. Kita juga harus proper terkait yang kita siapkan tadi. Pertama kita dari segi produk, segi brand, SOP. Itu pun kita harus settle dulu. Gitu. Ya kalau misalnya nih orang jangan dulu bikin waralaba dulu deh.
kuatin dulu usahanya usaha sendiri. Kalau sudah secara produk, secara merek, kemudian secara SOP-nya bagus, baru kembangin menjadi waralaba. Gitu. Karena kita itu waralaba itu salah satunya itu perlu yang namanya kerjasama yang berkelanjutan. Maksudnya kita itu kan supply bahan baku, supply ya peralatan yang lain ya, pendukung ya. Itu pun kita harus settle. Jangan sampai di saat franchisee itu kehabisan stok, kita sebagai franchisor nggak bisa supply. Ya itu seperti itu. Jadi tipsnya nih, kalau saya sebagai penerima waralaba, atau setidaknya bagaimana tips yang baik ketika membangun atau ketika kita sebagai penerima waralaba? Oke, yang tadi saya jelaskan itu kan terkait kita ngebangun waralaba ya. Nah sekarang kita berbicara sebagai penerima waralaba nih. Kita apa sih keuntungan menjadi penerima waralaba? Itu pertama, kita tuh nggak usah capek-capek ngebentuk sistem, ya kan, ekosistem bahan baku lah, buat merek segala macam. Kalau kita beli waralaba itu sudah dibuat, sudah diberikan. Jadi kita hanya bayar license aja. Kita beli license dia, ya kan. Kita berikan peralatan, diberikan rahasia dagangnya, cara produksi segala macam, sistem keuangan itu mereka berikan. Gitu. Jadi biasanya orang-orang yang membeli franchise itu biasanya pengusaha-pengusaha atau pengusaha ya orang-orang muda, pekerja-pekerja muda yang tidak punya waktu untuk berbisnis. Nah, dia lebih sukanya beli waralaba karena dia cuma beli modal, kemudian ya sistem yang jalan gitu, seperti itu. Secara umum bicara tentang penghasilan lah ya, atau misalnya pembagian keuntungan itu gimana tuh Mi? Ada nggak persentase bicara tentang keuntungan ya, pembagian keuntungan? Itu beda-beda ya, setiap waralaba beda-beda. Ada misalnya di dalam perjanjian kan pasti kerjasamanya ada perjanjian ya kan. Nah, di dalam perjanjian itu nanti disebutkan juga ada namanya royalty fee. Ya, royalty fee misalnya dari omset berapa persen. Biasanya rata-rata pemilik merek itu dia minta 5% dari omset gitu. Jadi 5%. Setiap transaksi ya kan itu 5% mereka dapat royalty fee. Dan itu mudah sekarang karena sudah banyak sistem sistem akuntansi teller yang online gitu ya. Kayak beberapa merek kayak ada namanya Moka gitu kan. Sekarang jadi orang lebih mudah ya untuk misalnya sistem terintegrasi sama si pemegang atau franchise tersebut ya. Oke, jadi sudah bisa dihitung secara otomatis lah ya. Otomatis seperti itu. Oke. Nah, dan itulah keuntungan kalau bagi pengusaha yang ingin usahanya lebih banyak cabangnya, untungnya dia bisa tidak perlu modal banyak karena bisa kerjasama dengan pihak lain, ya kan. Untuk orang yang main usaha tapi dia nggak mau repot-repot bikin konsep, nah itu keuntungannya dia beli lisensi sudah tersedia semua lengkap, cuma sistem aja yang jalannya. Seperti itu. Terakhir nih Mi, Fahmi sebagai pengacara atau lawyer yang menangani ya para pengusaha muda yang di bidang food and beverage ya, atau ya usahanya waralaba ini, biasanya potensi masalahnya tuh Mi. Masalah dan dispute-nya itu ada di mana sih biasanya? Sekarang gini ya. Kalau masalah di pihak sebagai pemilik merek ya mereka kan berarti usaha ini kan dikembangin nih, punya berapa cabang gitu kan. Pemilik cabang satu dan lain itu kan berbeda karakter ya. Ya kan? Ada yang paham hukum, ada yang tidak paham hukum, ya kan. Terkadang sudah jelas di dalam perjanjiannya gitu kan, ada SOP segala macam. Kadang-kadang mereka tidak nurut sama SOP. Kan kita tuh punya standar, ya kan. Nah itulah kesulitan kita itu adalah mensetarakan standar itu, karena SOP itu kan menjadi salah satu unsur waralaba, harus sama semua, ya kan. Nah itu kadang-kadang
dari kita adalah ya selalu memberikan suatu peringatan lah bagi franchise yang tidak ikut ikuti aturan dari SOP. Punishment terberat yang telah melanggar standar tadi atau misalnya setelah disomasi ya atau diberi peringatan apa? Cabut. Kita SP kan surat peringatan. Kita bikin surat peringatan dulu gitu kan. Pertama dia setelah bikin surat peringatan, dia harus bikin surat pernyataan dulu. Pernyataan bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama dan bila mana yang melakukan kesalahan sama, dia siap untuk dikenakan denda. Denda dulu. Ya kan? Denda. Misalnya dia melakukan hal yang sama atau melakukan kesalahan yang lain, maka dia pun membuat suatu pernyataan lagi, yaitu tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Kemudian bila dia melakukan perbuatan yang sama, dia siap untuk diputus kerjasamanya. Ya. Gitu, cabut license. Gitu, karena itu kunci sebagai pengusaha waralaba itu ada license-nya. Ya. Gitu. Dan standarnya ya, standarnya. Antara cabang ini harus sama penyajiannya, kan, servisnya, produknya semua, bahan baku. Ya. Jadi tidak boleh ya dia bikin meracik sendiri seperti itu. Misalkan satu cabang ini karena kekurangan bahan dia racik sendiri nih gitu kan. Nah itu nggak boleh. Gitu. Ya in case kalau misalnya nih kita di dalam franchisee-nya sendiri, franchisor sendiri kekurangan bahan nih. Ya kita akan import, mereka boleh beli, tapi yang kita tunjuk nanti barangnya apa, seperti itu. Sepanjang ada komunikasi. Ada komunikasi, semua harus komunikasikan gitu. Dan itu pun tiap franchisor itu juga harus tiap bulan itu melakukan sebutannya itu pengawasan ya, quality control lah. Itu terhadap produknya itu. Sejauh ini ketika ada dispute tadi, ada nggak pengalaman Fahmi yang sudah berperkara lah di pengadilan saling gugat menggugat gitu? Alhamdulillahnya yang saya tanya nggak ada ya, semuanya itu bisa diselesaikan secara mediasi. Secara mediasi ya, karena ya kita juga mencari win solution ya, baik bagi pihak franchisor maupun franchisee. Kita misal satu contoh ada yang merasa dirugikan karena gini, ada satu cerita ada di dalam perjanjiannya itu jarak antara outlet satu outlet lain kan ada jaraknya ya, kan? Maksimal berapa? Ada satu kesalahan di mana jarak satu outlet lain itu berdekatan. Nah ini jadi masalah kan? Akhirnya kita negosiasi aja. Jadi royalty fee-nya kita nggak kasih 5%, kita kasih 2,5% aja, gitu. Karena kesalahan dari kita. Artinya sepanjang komunikasi dan itikat baik dari para pihak. Iya betul, seperti itu. Terima kasih Fahmi, banyak sekali informasi yang sudah kami dapatkan, sudah diinformasikan juga sama Fahmi. Mudah-mudahan Badai semua menjadi berani untuk bisa membuka atau membangun bisnis franchise ataupun memberi franchise itu sendiri. Karena memang negara kita sudah ada pengaturannya, ya kan? Sampai dengan penyelenggarannya pun sudah jelas diatur. Baik Badai, terima kasih banyak. Sementara demikian yang bisa saya sampaikan, saya diskusikan, komunikasikan terkait dengan franchise. Salam Badai.